بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم جميعا بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita masih bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Hunain. Bahkan setelah kemenangan perang Hunain, kita juga sudah membahas sejarah Rasul ini, bagaimana perasaan orang-orang Ansor ketika pembagian ghanimah. Ikhwatal iman, jamaah sekalian rahimakumullah, kita lihat pada pertemuan yang lalu cukup panjang lebar saya membahas tentang bagaimana suasana di Ji'rana setelah sekian puluh ribu onta, sekian puluh ribu kambing, emas, perak, intan dan permata, serta tawanan-tawanan perang yang kemudian dibagi-bagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mayoritas penerimanya pada waktu itu adalah al-mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam, khususnya penduduk-penduduk atau sahabat yang datang dari Mekah yang masuk Islam. Saya tidak berani mengatakan dalam tanda petik karena keterpaksaan Mekah ditaklukkan oleh Nabi, tapi begitulah kenyataannya, sehingga untuk menguatkan komitmen mereka itu, maka ghanimah ini lebih banyak oleh Rasulullah diberikan kepada mereka. Dalam kitab ini, sebagaimana saya menyampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa orang-orang Ansar tidak satu pun yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga orang-orang Muhajirin pada hakikatnya juga tidak diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada waktu itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan cukup kalau bahasa kita, memperhatikan sangat serius untuk membagi harta ghanimah itu kepada penduduk Mekah yang baru masuk Islam, yang kontribusinya buat agama ini tidak terlalu nampak, bahkan belum sama sekali kecuali dalam perang ini, dan perang ini pun juga yang memenangkan adalah sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun. Saudara bisa lihat keluar kata-kata dari sebagian orang-orang Ansar
laqiya wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumah. Duh, rupanya Nabi Rasul sudah ketemu dengan kaumnya. Lupa dengan kita. Ini bahasa-bahasa provokator, ya, bahasa-bahasa provokasi. Ya. Sungguh demi Allah, Muhammad sudah lupa dengan kita, Rasulullah sudah lupa dengan kita. Tidak mengatakan Muhammad, mohon maaf. Rasulullah sudah lupa dengan kita. Dia sudah jumpa dengan kaumnya. Buktinya apa? Semua ghanimah itu diberikan kepada orang-orang penduduk Mekah yang baru masuk Islam itu. Kemarin saya sampaikan Abu Sufyan ya mendapatkan 40 benggolan emas dan 100 onta. Bisa dibayangkan ya. Ya cukup itu. Berkata Abu Sufyan, Ibni Yazid, lalu putraku Yazid gimana ini gitu. Fa'atahu mithlaha. Diberi pula oleh Nabi sama dengan Abu Sufyan, 40 benggolan emas dan 100 onta. Faqala Ibni Muawiyah, masih ada lagi satu anakku namanya Muawiyah. Jadi Abu Sufyan Pak, yang sekian banyak peperangan itu dari Badar, Uhud, terus macam-macam itu, memerangi Rasul dan para sahabat, begitu menang dalam perang dan ini pertama kali dia juga takut pada waktu itu ketika berkecamuk perang Hunain, dan yang tampil adalah Ansar dan Muhajirin yang memenangkan lagi, minta begitu. Muawiyah anakku gimana ini? Fa'ataha mislaha. Diberi pula oleh Nabi 40 benggolan emas dan 100 onta. Sahabat yang lain 100 onta, yang lain 100 onta, Aqra bin Habis 100 onta, Hakim bin Hizam 100 onta, Safwan bin Umayyah 100 onta, bahkan 100 dan 100 lagi 300 onta kalau dijumlah katanya di dalam kitab ini. Harith ibn al-Harith bin Kildah 100 onta. Pembesar-pembesar Quraisy rata-rata yang baru masuk Islam itu dikasih oleh Nabi 100 onta. Baru setelah itu orang-orang biasa yang dikasih sama Nabi 50, ada yang 40. Artinya habis senior-senior sahabat yang sudah jelas perannya, kepahlawanannya, orang-orang Ansar dan Muhajirin tidak dapat apa-apa. Keluar kata-kata tadi, wallahi, ya, laqiya wallahi Rasulullah qaumah. Demi Allah, Rasulullah rupanya sudah jumpa dengan kaumnya, lupa dengan kita itu. Nah, saudara-saudara sekalian, Masya Allah ya, walaupun pada waktu itu sempat ada yang merasa sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah menyampaikan keluhan orang Ansar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, tolong kumpulkan semua ya Sa'ad mereka itu semua. Aku ingin bicara dengan mereka orang-orang Ansar ini. Nah makanya Pak, saya juga ingin mengatakan ketika ada fitnah itu jangan dibiarkan berkeliaran. Ya, sekiranya kita bisa cepat selesaikan secara cepat. So, kalau dibiarkan, nanti akan muncul fitnah baru lagi. Dibiarkan fitnah baru lagi, akhirnya tasaulat muncul, pertanyaan-pertanyaan muncul gitu. Nabi tidak ingin begitu, ada sinyal begitu langsung sama Nabi dikumpulkan gitu. So, kalau dibiarkan Pak, nanti ada kesalahan lagi, numpuk lagi, susah. Sehingga dugaan-dugaan itu, prasangka-prasangka itu numpuk. Dan prasangka itu dalam Al-Quran Inna ba'da dhanni itsmun wala tajassasu, ya. Sebagian dari praduga itu prasangka itu adalah dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, setelah dikumpulkan sama Nabi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ma'syaral ansar, wahai orang-orang Ansar, maqalatun balagatni ankum. Saya enggak tahu ya, kata Nabi, ada sebuah ungkapan nih nyampe darimu. Wajdatun wajadtumuha alayya fi anfusikum. Rupanya ada yang mengganjal ya pada diri kamu tentang sikapku ini, kata Nabi.
Alam atikum dalalatan fahadakumullah. Allahu Akbar. Ini Pak sentuhan Nabi. Bukankah aku mendatangi kalian dulu di Madinah, kalian ini sesat, kemudian diberi hidayah oleh Allah. Wa alatun fa'aghnakumullah. Kemudian engkau ini miskin dan dikayakan oleh Allah. Memang Madinah pada waktu itu Pak bukan center bisnis, bukan pusat peradaban pada waktu itu. Madinah biasa-biasa saja, bahkan terjadi perseteruan, benturan terus. Bahkan mereka dikendalikan oleh orang-orang Yahudi, diadu domba sama orang Yahudi. Nabi datang mendapatkan hidayah dari Allah, Aus wal Khazraj bisa damai. Wa a'daan fa'allafallahu baina qulubikum. Engkau tadinya bermusuhan dan aku satukan hati kalian, kata Nabi. Allah menyatukan hati kalian. Qalu bala. Sadar Pak para sahabat itu. Wallahi Allahu wa rasuluhu amina wa afdal. Sungguh Allah dan Rasulnya yang paling aman dan paling utama, gitu kata para sahabat. Summa qala ala tujibuni ya ma'syal ansar. Apakah kalian tidak mau merespon aku wahai orang-orang Ansar? Qalu bima tujibuka ya Rasulullah. Bagaimana kami akan merespon menanggapimu ya Rasulullah? Meresponmu ya Rasulullah. Lallahu wa la rasuluhul man wal fadl. Padahal hanya untuk Allah, lillahi wa li rasulihi al man al fadl. Hanya untuk Allah nikmat dan keutamaan itu. Qala ama wallahi law syi'tum laqultum fala saddaqtum wala saddaqtum. Demi Allah, kalau engkau mau, engkau akan mengatakan dan engkau akan membenarkan dan membenarkan, kata Nabi. Ataitana mukadziban fasaddaqnaka wa makhdulan fanasarnaka wa taridan fa'awainaka wa ailan fa'asainaka. Ya Rasulullah, engkau datang menemui kami. Tadinya kami mendustakan dan kemudian kami membenarkan semua omonganmu itu. Engkau hina, kami menangkan perjuanganmu itu. Engkau diusir, kami tampung engkau. Ya ma'syar ansar, kata Nabi, wahai orang-orang Ansar, ala tardawna ayyadhhaban nas bisyati wal ba'ir. Apakah engkau tidak pingin ya mereka orang-orang Mekah ini pulang ke rumah mereka membawa apa? Kambing-kambing dan onta-onta. Wa tarji'u bi Rasulillah ila rihalikum. Sementara engkau nanti pulang ke Madinah bersama aku, kau pilih apa gitu? Pilih onta atau pilih aku, kata Nabi. Allahu Akbar. Nah, tentunya sahabat Pak pada waktu itu semua pada menangis dengan jawaban-jawaban Nabi yang sangat menyentuh seperti itu. Setelah semuanya pada diam, ya, kemudian mulai berjalan sedikit demi sedikit, sahabat mulai sadar, mundur gitu, mengakui kesalahannya gitu. Nabi berdoa pada waktu itu, Allahumma arham al-ansar wa abna al-ansar wa abna abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, putra orang-orang Ansar dan cucu keturunan orang-orang Ansar. Sebagaimana saya katakan kemarin, maka wajar kalau Madinah ini menjadi daerah yang memang penduduknya lembut Pak ya, senyum, menyenangkan ya, karena doanya Nabi minta kepada Allah seluruh orang-orang Ansar ini anak turunannya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Saudara sekalian, fabakal qaum hatta akhdalu lihahim wa qalu radina bi Rasulillah qisman wa hadza thumma ansarafa Rasulullah wa tafarraqu. Kemudian mereka semua pada menangis. Kemudian mereka tampil balik lagi. Kami rela dengan putusan Rasulullah, dengan pembagian Rasulullah, ya, dengan kaplingan Rasulullah. Walaupun kami tidak menerima apa-apa, kata orang Ansar. Kemudian mereka balik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpisah. Saudara sekalian, tentunya pada waktu itu tidak semua orang Ansar 100% bersikap begitu. Ya, saya pernah menyampaikan bab ini. Ada satu Ansar Pak
yang tidak tahan betul. Ya. Rupanya punya karakter yang tidak bisa dibohongi, membohongi dirinya itu. Dan terungkap itu. Tidak kuat melihat suasana Nabi seakan-akan membagi tidak adil. Kayak sekarang Pak, kita di sini ngaji begini Pak, berjuang dan lain sebagainya. Ya, tiba-tiba ya, ada orang ingin memberikan sesuatu kepada kita yang jamaah haji di sini, apa namanya? Jamaah haji apa? Jamaah pengajian di sini akan diberangkatkan haji. Senang Pak? Jamaah tetap di Mujahidin semuanya berangkat haji. Senang apa tidak jamaah sekalian? Allahumma amin Pak. Mudah-mudahan semuanya bisa haji insyaallah ya. Ini malaikat turun loh Pak. Yang tidak baca amin tidak ingin haji itu. Ya. Paling tidak sampean bisa diumrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bisa ngelihat rumah Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada kebijakan lain. Enggak. Justru orang-orang yang baru kenal masjid ini kita berangkatkan duluan ke sana gitu. Kira-kira gimana Pak? Protes enggak sampean ini? Ustadz Muhalimin, Ustadz Hasun memutuskan tidak. Kalau jamaah ini sudah imannya bagus semua gitu. Yang perlu berangkat ke sana umrah dan haji orang-orang yang baru masuk masjid ini gitu. Kira-kira gimana sampean jamaah sekalian? Khususnya yang belum haji. Hah? Khususnya yang belum umrah. Protes tidak jamaah sekalian? Kan wajar sebenarnya ya. Tapi lupa bahwa yang memberikan putusan itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Pak, nanti ketika sampean berjamaah, ada sebuah jamaah yang kemudian kita sepakat di situ. Kadang-kadang nanti ada kebijakan-kebijakan pimpinan jamaah itu tidak sesuai dengan kemauan kita. Bisa nggak kita tunduk? Sampai dalam hadis itu wa ala atharatin alaihi, walaupun ada hak-hak kita nggak terpenuhi gitu. Tapi dipenuhi kepada orang lain gitu. Bisa nggak kita tetap taat kepada orang yang seperti itu, kepada pemimpin yang seperti itu? Ada waktunya loh Pak. Yang kita kenal dengan istilah al-mubaya'ah. Nanti ada bab namanya bab bai'ah. Ya mohon maaf ya, saya bicara bai'at seperti ini bukan bai'at tidak ada. Sampai hari kiamat bai'at ini ada loh Pak. Bai'at ini sebuah syariat. Makanya dalam kitab fikih ada bab al-bai'ah. Bab bai'at itu ada. Cuma yang kita bai'atkan apa gitu. Ya, bukan bai'at yang konyol. Kalau bai'at itu beramal Islami, sahabat-sahabat dulu datang menemui Rasulullah, ya Rasulullah ubayyuka. Aku ingin berbai'at kepadamu ya Rasul. Untuk apa? Untuk istiqomah salat di masjid 5 waktu. Ada. Itu namanya bai'atul amal. Untuk kemudian menegakkan syariat Allah, untuk tidak bermaksiat kepada Allah, untuk tidak mencuri, tidak zina, tidak syirik. Bai'at boleh. Sampai mau berbai'at sama saya Pak, tidak apa-apa gitu. Saat saya bai'at atas nama Allah, Ustaz jadi saksi. Saya pegang tangan sampean gitu. Saya tidak akan zina. Saya akan salat berjamaah di masjid 5 waktu. Saya tidak akan mencuri. Saya tidak akan berbohong. Itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh sekarang Pak masih belum ketemu. Itu bai'at kepada imam. Kemudian imam itu memutuskan sebuah perkara kayak khalifah. Masih belum. Dan lagian Pak khalifah nggak akan muncul di sini. Ya. Khalifah itu munculnya di mana? Dalam hadis-hadis sahih nanti di akhir zaman itu khalifah Pak. Nanti kata Nabi, tanda-tanda dekatnya kiamat itu nanti akan muncul kekhalifahan. Khilafah ala minhajun nubuwah. Kekhalifahan di atas manhaj kenabian. Ya, yang kata Nabi khalifah itu namanya sama seperti namaku, Muhammad Pak. Sama saya juga Muhammad juga Pak ya. Cuma orang tuanya kata Nabi sama dengan nama orang tuaku, bukan bin Saleh Pak, tapi bin Abdillah. Bahkan dalam hadis dikatakan silsilah itu pun, silsilah darahnya masih ada silsilah darah dengan Rasulullah. Cuma dari turunan Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Sampai yang percaya iya, tidak percaya silakan. Ini ahaditsul fitan berbicara seperti itu. Saudara, dan itu munculnya bukan di Indonesia Pak. Apalagi di Madura, ya, atau di Wonosobo, ya, di Kediri, bukan. Atau di mana? Muara Karang mana? Di Sulawesi itu di mana? Gunung Madu, bukan. Di Palestina nanti itu munculnya itu. Artinya Pak, kalau kita ngelihat hadis ini, insya Allah Yahudi itu akan hancur, akan terusir dari Palestina, jamaah sekalian. Ya, ini sudah dimuqaddimai. Ya. Carter pun juga sudah mengatakan mustahil ada perdamaian tanpa melibatkan Hamas. Nah, ini sudah poin Pak. Ya.
Sudah dibuka sedikit demi sedikit. Makanya saya kadang-kadang apa dikatakan oleh Ustaz Said Qutb rahimahullah dalam dilanya itu mengatakan, kalau kemudian kemungkaran ini, kebatilan ini tidak bisa dikalahkan oleh al-haq, itu batil itu nanti akan dikalahkan oleh kebatilan yang junior. Paham Pak ya? Jadi batil itu Pak, rupanya di antara batil-batil itu juga gesekan juga gitu. Jadi kalau kan ja'al haqqu ya, baru apa? Zahaqal batil. Kalau al-haq ini tidak ja'a Pak, tidak datang, itu nanti kebatilan itu akan hancur oleh siapa? Oleh kebatilan junior gitu. Sampai kemudian yang junior itu bisa bergesekan, berimbang dengan al-haq ini. Akhirnya kalah nanti itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampean jangan kaget, jangan takut gitu. Islam ini tetap akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kadang-kadang dihancurkan oleh mereka sendiri gitu. Kok kesini pembahasan saya ini? Sebentar. Ini saking semangatnya Pak ya. Ini apa tadi? Kita bahas apa ini? Ini hang Pak ya. Sorry. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa namanya? Fitnah itu ya. Fitnah akhir zaman khilafah itu, baiat. Ya. Ini kaitannya dengan sahabat yang tidak mau dengan Nabi itu seperti itu. Dan nanti kata Nabi, ya, baiat kepada pribadi, kemudian ngangkat dia sebagai pemimpin yang sah, yang kemudian kita kalau tidak keluar kita dibunuh, pokoknya gitu. Tidak ada Pak. Sampai sekarang masih belum ketemu. Ketemunya nanti ketika ada khilafah itu. Keluar dari jamaah yang seperti itu baru. Kalau jamaah atau minal muslimin banyak, boleh sekarang. Ya, orang berkelompok-kelompok bikin jamaah, itu silakan saja gitu. Kayak sekarang Pak ada, itu sebenarnya jamiah itu jamaah. Jamiatul Irsyad, Jamiatul Muhammadiyah, ada Jamiatul Nahdlatul Ulama gitu. Kalau yang lebih luas lagi pergerakan ada Hizbut Tahrir, ada Jamaatul Ikhwanul Muslimin, ada Jamaatul Tauhid, ada jamaah, silakan gitu. Tapi jangan sampai kemudian memaksakan keluar dari jamaah, bunuh gitu. Ini tidak benar jamaah sekalian. Kita juga berjamaah itu dalam rangka ingin menegakkan ajaran Islam. Makanya kalau Bapak baca At-Tariq ila Jamaatul Muslimin, jalan menuju kepada jamaah muslimin sampai terbentuknya khilafah, itu harus dimulai dari Jamaatul Minal Muslimin, kelompok-kelompok itu. Yang penting Pak, kita semua jangan kemudian mengkultuskan jamaah itu. Seperti kita ini kumpulan manusia, bukan kumpulan malaikat. Yusib wa yukhti, kadang kita benar, kadang kita salah. Dan insya Allah kalau bersama-sama bermusyawarah bersama-sama, insya Allah ketemu gitu. Nah, saya katakan dengan banyaknya pergerakan pada saat ini Pak, kalau sama-sama ikhlas, tujuannya menegakkan kalimat Allah dan tidak saling menyalahkan satu sama lain, ketemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekali waktu akan dipertemukan jemaah sekalian gitu. Betul itu. Tapi yang repot Pak, kalau ada nazaat nafsiyah ini Pak, kebanggaan pribadi, ya, atau bangga terlalu fanatik dengan jamaahnya sendiri gitu. Nah, ini yang repot gitu. Merasa ini jamaah yang paling benar, yang lainnya di neraka gitu. Waduh. Loh, kalau saya mengatakan begini, ini umat besar Pak. Besarnya umat ini tidak bisa diselesaikan oleh satu jamaah. Iya apa tidak? Ya. Ini kayak Indonesia, alhamdulillah Pak, banyak. Ada Muhammadiyah ngambil satu kaplingan ya. Nahdlatul Ulama kaplingan berikutnya. Ada Al-Irsyad, minoritas Arab kayak gini ada juga gitu. Nanti ada apa lagi gitu? Ada Hizbut Tahrir, kelompok aktivis anak muda yang semangat dengan menegakkan khilafah. Silakan gitu. Kemudian, tapi jangan saling menyalahkan gitu. Itu sagra, lobangan-lobangan yang belum kita sentuh gitu. Ada jamaah apa namanya? Jamaah tabligh. Kita hargai mereka semua berbuat jamaah sekalian. Salah, kita tawasaw bil haq. Tawasaw bis sabr. Nerima iya, nak nerima ya sudah, istihad mereka seperti itu. Selama mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ayo fastabiqul khairat jamaah sekalian. Enggak usah sampai besar Pak. Mungkin kita di sini Pak, mungkin enggak sama pemikiran kita ya. Iya apa tidak? Salatnya aja saja Pak. Salatnya saja mungkin beda-beda Pak. Ada yang begini, ada yang begini. Ya, ada pula yang kayak gini. Itu disatukan sampai hari kiamat enggak bisa itu. La ilaha illallah. Gerak-gerakkan terus begini Pak. Loh, enggak apa-apa, ini ada hadisnya Pak. Bukan ada hadisnya itu, dan setan takut gitu. Dia hanya bisa begini manakala menyebut
illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ada juga hadisnya itu. Ini sampai hari kiamat kita nggak bisa mempersatukan dengan satu. Tidak iso, Pak. Sampai yang ngeliat begini, apa ini, Pak? Apa ini jemaah sekalian? Di sini saja, jauh sebanyak-banyak di sini gitu. Apa ini, Pak? Sampai mengomentari aqua ini beda-beda, Pak. Yang melihat dari sini, enggak. Ini putihnya di sini. Tapi yang lihat dari bawah, enggak. Aqua itu tempatnya bundernya kecil kok gitu. Ngelihatnya di sini saja, Pak gitu. Yang dari sana tidak, itu miringnya begini. Dari atas ada merah-merahnya kok. Tulisan oke lagi di sini, Pak. Ngomentari, esensinya apa? Air. Yang ada dalam apa? Nah ini Pak, kita sibuk komentar ini Pak, yang kemudian tidak bisa bersatu gitu. Padahal yang dituju satu gitu. Air untuk diminum. Gitu. Kalau kita belajar jamaah sekalian, kita Pak akan yata'amal ma'akul nas. Kita akan bisa bermuamal dengan siapapun pula jamaah sekalian gitu. Dengan teman-teman pergerakan yang namanya gerakan Ikhwal Muslimin, dengan Hizbut Tahrir, saudara kita semua Pak, teman-teman Salafi, saudara kita semua jamaah sekalian gitu. Ikhwanuna. Ya kecuali Pak kalau udah nyerempet-nyerempet akidahnya sudah jelas gitu. Kayak Ahmadiyah masih nggak mengakui tentang kenabian. Udah jelas Pak. Ya. Atau orang-orang tidak mengakui, mengkafirkan, ayat kurang banyak gitu. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi ada bab-bab akidah yang tidak bisa kita tawar-menawar lagi. Qur'annya kurang, perlu ditambah banyak gitu. Atau Qur'annya ini apa? Kelebihan perlu dikurangi. Ini jelas Pak, nggak bisa ketemu kita ini. Ini masalah akidah. Tapi kalau kita semua, coba pengen nanya Pak, teman-teman yang di Hizbut Tahrir, di Ikhwal Muslimin, di Salafi, di Jamaah Tabligh, apa Qur'annya beda Pak dengan kita itu? Aplikasinya di lapangan ini yang kadang-kadang nggak bisa ketemu. Ya sudah, kita lana fastabiqul khairat. Masing-masing beristihad, nanti kita bertanggungjawabkan Pak sama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini. Kalau ini kita fahami Pak, enak. Dengan siapapun pula nggak akan ada ketersinggungan. Cuma kadang-kadang di lapangan merasa kita yang paling benar. Kalau udah masuk ke sini, tidak boleh yang lainnya masuk gitu. Ini repot Pak. Ada yang kayak gitu, bukan tidak ada itu. Ya sehingga sudah pasang kuda-kuda macam-macam gitu, dicurigai apa, takut kemudian mereka, aduh, sampai kapan kita begini gitu. Tapi uniknya Pak, kalau orang sekuler masuk dibiarkan gitu. Tapi sesama Muslim, udah takut gitu. Tapi kalau orang-orang nggak karuan masuk dibiarkan gitu. Unik memang saat ini jamaah sekalian gitu. Nah, tapi ya inilah semua proses jamaah sekalian ya. Nah, balik lagi pada bab ini. Pada waktu itu ada orang-orang Ansar. Satu orang sebenarnya Pak, bukan banyak, satu orang. Biasa itu. Ya. Makanya sampean juga jangan kaget. Hatta jamaah yang solid sekalipun pasti ada orang satu orang, dua orang yang unik-unik nanti itu Pak. Di zaman Nabi pun juga ada yang unik pula gitu. Tidak mengakui keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Demi Allah ini sebuah pembagian yang tidak adil. Ya apa? Saking ngambeknya Pak, nggak kuat gitu. Abu Sufyan 100 onta, 40 benggolan emas. Kita sudah capek-capek kayak gini nggak diberi. Gitu. Wajar nggak Pak ngomong begini? Ya, menurut ukuran kita wajar. Tapi ketika ada Rasulullah, pemimpin yang sah, tidak wajar. Ini penantangan kepada siapa? Rasul. Pembawa risalah ini gitu. Pembawa syariat ini jamaah sekalian gitu. Qaiduna. Pemimpin kita. Tokoh kita, qudwah kita. Tidak bisa didiamkan ini jamaah sekalian gitu. Sebuah pembagian yang tidak adil. Luar biasa itu. Inni la uridu wajhallah. Antum bisa bayangkan gitu. Saya sekarang tidak pingin ikhlas-ikhlasan. Lu ya apa? Saya minta hak saya. Aduh. Kira-kira gimana Pak? Kalau pas ini menimpa kepada kita itu. Ya, mungkin kalau saya jadi pemimpin Pak, tak eksekusi orang itu gitu. Iya. Iya Pak, ini sudah keluar nantang ini ya. Beli aja ya, kisos. Umar sudah ngangkat gini Pak, memang. Tapi Nabi Pak sebagai seorang pemimpin, dan memang pada waktu itu Nabi juga mengakui naluri kemanusiaan itu wajar dia menolak seperti itu gitu. Cuma kata Nabi, idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu faman ya'dil idzan. Kalau sudah Allah dan Rasulnya tidak adil, maka siapa lagi yang akan adil, kata Nabi.
Allahu Akbar. Nangis Pak orang itu. Cuma Nabi berkomentar, aku hanya khawatir, kata Nabi. Aku hanya khawatir nanti di belakang hari, ya, dari orang-orang seperti ini, kata Nabi, akan muncul kelompok-kelompok yang kemudian kita kenal dengan istilah al-khawarij itu. Ya, nanti kelompok yang ekstrim kalau bahasa kita nih Pak, yang menghalalkan segala cara. Ya, demi Allah kata Nabi, nanti turunan orang-orang seperti ini kalau kau lihat salatnya, salatmu seakan-akan nggak ada apa-apa. Begitu khusyuknya, begitu istiqomahnya di masjid. Tapi tidak mau tegur sapa sama yang lain. Demi Allah, keistiqomahan kalian ke masjid kalah dengan keistiqomahan mereka di masjid. Tapi mereka seburuk-buruk makhluk di dunia ini, kata Nabi. Kenapa? Keluar Pak dari jamaatul muslimin, keluar dari safnya kaum muslimin itu. Dia menyalahkan Ali, menyalahkan Utsman, menyalahkan Umar, menyalahkan sahabat-sahabat. Dia yang paling benar. Lupa ketika kemudian keluar dari saf kaum muslimin akan membentuk sebuah kelompok baru, ada dua kekuatan jemaah sekalian gitu. Perangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya takut bicara seperti ini. Kadang-kadang fenomena seperti ini Pak bermunculan pula saat ini gitu. Ada kelompok-kelompok yang merasa paling benar kemudian menerakakan kelompok yang lain. Hati-hati ya, ini juga sinyal-sinyal apa namanya? Sinyal-sinyal khawarij yang harus kita antisipasi. Ya, kita tidak boleh mengatakan inti khawarij. Kalau begitu tidak boleh. Bapak punya kewajiban lihat orang-orang kayak gitu ya, akhi. Kalau salah-salah, tegur dong, di mana kesalahan saya gitu ya. Ayo kita diskusi. Enggak ketemu ya sudah, namanya istihad ya. Ya akhi, saya salat di masjid ya akhi gitu. Saya berla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya bukan orang ahli bid'ah ya akhi. Saya tidak berbuat syirik ya akhi. Masa dalam bab-bab seperti itu antum ingin mengkafirkan saya gitu. Itu harus disentuh, sampaikan Pak gitu. Bahasa-bahasa begitu sampaikan kepada saudara kita gitu. Tidak bisa tidak. Jangan kemudian kita juga inti khawarij. Tidak benar. Saya sampai ngomong begitu juga bisa-bisa kita juga jadi khawarij juga gitu. Bahasa sampaikan dakwah. Enggak ketemu ya sudah. Saya cuma tidak berani mengatakan la na'maluna wa lakum a'malukum, ini bahasanya orang kafir Pak. Lakum dinukum wali, bahasanya orang kafir. Tidak. Ini insyaallah pekerjaan antum kayak gini, ini istihad antum, ini istihad saya gitu. Enggak ketemu itu wajar Pak, sebuah kewajaran. Sebuah kewajaran gitu. Apalagi dalam istihad di lapangan gitu. Istihad furu' fiqih gitu. Enggak bisa disatukan. Kenapa Pak ada madzhabul arba'ah? Ayo, siapa yang berani menyalahkan Imam Syafi'i? Angkat tangan Pak. Siapa yang berani menyalahkan Imam Ahmad bin Hanbal? Siapa yang berani menyalahkan Imam Malik, Imam Darul Hijrah? Mereka beristihad dan kadang-kadang di antara empat imam ini enggak ketemu Pak dalam satu masalah gitu. Tapi insya Allah mereka beristihad dengan kekuatan hukum hadis-hadis yang mereka punya gitu. Siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah gitu. Selama tidak terkait dengan masalah akidah, dalam pengertian akidah yang mutlak Pak, semua jumhur ulama sepakat ini harus begini gitu. Kayak Quran yang 30 juz, tidak mengingkari adanya salat, umpamanya gitu, tidak mengingkari puasa Ramadan, tauhidnya jelas dan lain sebagainya. Sudah kita. Tapi istihad Pak dalam urusan kenegaraan, urusan ngatur masjid, urusan ya akhi, na'mal fi ma ittafaqna wa na'tadir fi ma ikhtalafna. Ini bahasa ulama-ulama saat ini gitu. Kita memberikan udzur kalau ada perselisihan. Tapi ketika ada yang sepakat, ayo kita sama-sama bekerja sama-sama gitu. Ya. Tapi kalau disepakati bersama-sama juga nggak susah juga Pak. Nggak akan bisa itu. Lagian Pak kalau semua sama, nggak enak juga. Nggak ada seninya juga gitu. Ya kompak semua, nggak ada perjuangan gitu. Pasti nanti ada satu yang bermasalah ya. Nah ini kan ada peluang-peluang amal saleh buat kita itu untuk menasihati yang bersangkutan seperti itu. Nah ikhwatal iman, kenapa terjadi begini sampai berani kepada pemimpin? Apa? Urusan dunia. Ya, urusan apa? Urusan dunia. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah." Dunia ini hulwah. Apa hulwah? Hulu. Apa hulu ini, Pak? Manis. Siapa yang tidak suka manis, Pak? Semua suka manis ya? Ya. Kopi manis, teh manis, apel manis,
jeruk manis. Yang manis-manis pisang manis. Semua manis. Cuma pisang tawar Pak, enak enggak? Semua enak. Istri yang manis, semua. Yang manis-manis ini jamaah sekalian cocok. Semua kita suka gitu. Itu dunia kata Nabi. Khadirah dan hijau. Tahu hijau Pak? Hijau ini sesuatu yang hijau itu enak dipandang. Tidak menyakitkan mata gitu. Makanya kalau orang sakit mata suruh apa? Suruh naik ke terawas, kreates, melihat pemandangan alam itu. Itu mata jadi apa? Adem memang gitu. Allahu Akbar. Saya beberapa bulan, minggu yang lalu, saya ngadakan dengan teman-teman mabit di sana. Di sebuah villa di atas, itu ngelihat Surabaya Pak, sampai Lumpuh-Lapindo kelihatan. Itu apa namanya? Kabut masuk. Biasalah udara Pak. Seger. Terus pemandangan hijau semua gitu. Biru atau hijau Pak? Hijau ya? Ya, hijau semua gitu. Kalau orang Madura biru daun gitu. Hijau semua itu enak. Seger. Itu dunia gitu. Menyejukkan mata memang gitu. Ingat, inna dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustaqlifukum fiha. Allah sengaja nanti akan memberikan semuanya ini kepada kamu. Kalian yang berhak untuk menjadi khilafah mengendalikan dunia ini gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita Pak yang paling berhak untuk mengendalikan dunia ini. Cuma kata Allah, kata Nabi, fayanzuru kaifa ta'malun. Nanti Allah akan melihat apa yang kalian perbuat. Kelola bagaimana mensikapi dunia ini gitu. Apa kata Nabi selanjutnya? Fattaqud dunya. Takutlah kalian kepada Allah akan urusan dunia. Ya. Takutlah kalian kepada Allah akan apa? Urusan dunia. Hati-hati loh Pak, Ibu dan saudara-saudara kalian para pendengar di rumah yang dimuliakan Allah. Ini dunia memang kita bisa jadi tidak akut juga karena masalah dunia. Jamaah bisa tidak solid karena juga masalah dunia gitu. Ini masjid Pak, untung tidak terlalu profit ya. Kalau sudah profit, ada produk di situ, datangkan uang, pasti nanti ada apa? Ada fitnah. Lihat saja Pak, masjid di mana di situ banyak uangnya, itu pasti ada fitnah. Ngeri jamaah sekalian gitu. Kayak saya Pak, bab-bab kayak gini, saya ketika dikasih amanah untuk megang Mujahidin ini, 1 rupiah pun saya nggak mencoba untuk memegang urusan dunia kayak gini. Ya, biarlah cari di luar sajalah gitu. Aduh, mohon maaf ini dan saya sampaikan pula kepada Pak Sugi segala macam. Ya, Pak Sugi dulu wakil saya gitu. Hati-hati. Ngelola dana umat segala macam ini. Ini kalau salah Pak, aduh, fitnahnya banyak. Dan di mana-mana kita ini pecah itu karena masalah bab-bab kayak gitu. Kaplingannya nggak sama gitu. Ustadznya pun kadang-kadang juga malas nggak ngajar karena amplopnya kecil. Suka-suka begitu Pak. Aduh, malas. Loh, ya Allah Pak, saya bicara seperti takut gitu. Terus aja gitu. Ini hati manusiawi Pak. Pas lagi nggak punya uang, anak sakit, ini tahun ajaran baru sebentar lagi mau datang ya. Tiba-tiba dibuka, bergerak juga Pak. Hati itu berbicara juga gitu. Oh boy, ini masa nggak tahu saya kayak ini. Kalau diperhatikan saya ini, mulai sudah Pak. Dunia lagi gitu. Aduh, sudahlah. Banyak. Ya. Keikhlasan seorang ulama bisa rusak karena masalah dunia. Keikhlasan seorang ustadz bisa rusak karena masalah dunia gitu. Suami istri juga berantem Pak. Itu juga karena masalah dunia gitu. Nuntut uang belanja lebih banyak lagi terkadang gitu. Di kantor juga bisa ruwet karena masalah dunia. Ini bangsa rusak karena masalah apa jamaah sekalian? Ya korupsi juga masalah dunia juga. Hancur itu karena masalah dunia jamaah sekalian gitu. Nah, ini masjid. Hati-hati ya. Jangan sampai kita dizigzag, dirusak niat kita, rumah Allah karena urusan-urusan seperti itu. Ya. Saya makanya katakan pada teman-teman dulu ketika saya di sini, saya katakan, ya akhi, kalau mau cari dunia jangan di sini, mending kerja sajalah. Kerja lebih enak, jelas. Ya, targetnya apa? Cari dunia gitu. Kalau di sini kita ingin menghidupkan masjid,
bukan pengen hidup di masjid gitu. Ini penting Pak, bab-bab seperti ini dihidupkan terus, digelorakan terus gitu. Dan insya Allah diberkahi Pak. Insya Allah kita dapat dunia di bab yang lain gitu. Nah ikhwatal iman rahimakumullah, hati-hati bab dunia. Dunia dan dunia gitu. Nah biasanya Pak, kalau sudah kita siap dunia, katanya itu kata Ali bin Abi Thalib, halaluha hisab. Halalnya saja akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Haramuha adab. Haramnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi susah Pak. Halalnya dihisab oleh Allah. Haramnya adab. Apa adab ini? Nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagian alhamdulillah mudah-mudahan kita Pak dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar Pak, kenapa sih kita sampai kemudian menghalalkan segala cara, harus berbohong dalam berbisnis, bermanuver, pura-pura miskin, segala macam. Kita kan sudah punya kaplingan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini Pak, semua kita ini sudah ada takaran rezekinya dari Allah. Enggak bisa lebih, enggak bisa kurang. Jalani saja hidup ini Pak. Sampean ke masjid 5 waktu, kerja profesional, Allah sudah menyiapkan rezekinya itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Wa may yatawakkal 'ala Allah, Allahu akbar. Apa itu? Fahuwa hasbuh. Allah Pak yang melindungi kita ini. Loh ini bab-bab sebenarnya gampang diucapkan, tapi realita di lapangan, bermanuver Pak begini, berbohong begini. Ujung-ujungnya ya UUD juga katanya itu Pak ya. Ujung-ujungnya duit gitu. Nah, andai kata Pak kita semua sudah baik, hati-hati. Itu yang dikatakan halaluha hisab. Terkadang Pak begitu udah punya, apa yang kita pikirkan? Lihat, lanjutkan hadis itu. Wattaqun nisa. Takutlah akan urusan wanita. Mohon maaf ya, orang kalau sudah punya dunia Pak, insya Allah halal semua gitu ya. Bisnis lancar halal, semua. Anak sehat, istri sehat. Apa yang kita pikirkan? Setelah itu, kesenangan semua udah kita punya Pak. Villa ada, mobil ada. Kerjaan juga sudah apa? Sudah jelas. Apa yang kita pikirkan? Ayo, yang laki-laki ini bisa ibu ini. Apa yang kita pikirkan? Ya syukur Pak. Ya kalau kemudian berpikir mau nikah lagi lumayan. Yang repot kalau bukan mau nikah lagi Pak. Nisa kata Nabi. Langsung Pak. Wattaqud dunya, wattaqun nisa. Takutlah dunia, hati-hati pula. Kalau kau enggak tahan, engkau akan kejebak pada wanita gitu. Ya. Halo Pak, nyambung tidak? Yang nyambung ngantuk ini pasti ini. Ya. Saya yakin ngantuk kalau nggak nyambung ini. Karena setiap laki-laki kecenderungannya Pak, tidak ada lagi. Kenikmatan paling indah apa? Halo? Kenikmatan paling indah apa? Mulai nyambung sudah berarti ini gitu. Ada Pak. Gulai. Berapa kali sih kita makan gulai itu? Krengsengan, bosan Pak. Tapi kalau bab yang satu ini Pak nggak bosan. Besok Pak ketemu lagi, nyantol lagi, nyambung lagi terus gitu. Ketemu gitu, nyambung lagi Pak, terus, nggak akan bosan-bosan. Sudah azan ya. Saking semangatnya nih Pak ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tidak terjebak dengan fitnah dunia. Kita mengikuti syariat Rasulullah dan kisah-kisah seperti ini, ma'asyiral muslimin, ini contoh buat kita semua. Hancurnya umat ini, rusaknya persaudaraan kita ini, tidak taatnya kita kepada pemimpin, rata-rata karena masalah apa? Masalah dunia. Mudah-mudahan jamaah sekalian, rezeki yang Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang tidak menjadi fitnah dalam kehidupan kita. Keluarga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menjadi suami-suami yang qawam, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kita, istri kita menjadi istri yang salehah, yang qanitah, hafizat. Dan di saat yang bersama mudah-mudahan semua generasi kita menjadi generasi rabbani, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.